relawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berkumpul siap deklarasi bersama. Di sini kemungkinan ada ancaman yang sangat serius sekali ya, bila Pilpres besok ada di putaran kedua. Di sini bisa dipastikan ya, kalau semisal yaitu Prabowo dan Ganjar lolos, di sini pasti suara pendukung dari Anies Baswedan yaitu mayoritas akan mendukung Ganjar Pranowo. Nah, ini memang yang ditakutkan bila Pilpres besok ada di 2 putaran. Nah, memang dari lembaga survei saat ini belum ada capres yang 1 putaran selesai. Ya, dari elektabilitas memang di situ ya hanya mendekati 50%. Tetapi kalau belum mendekati angka 50% lebih, di situ masih terjadi 2 putaran. Nah, di sini sangat bahaya sekali. Apalagi ketika debat Pilpres, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, masyarakat sudah teredukasi lah dengan adanya debat Capres. Ya, kira-kira mana yang cocok dari visi misi dan juga program-program yang digagas pada waktu debat Capres yang diadakan oleh KPU. Nah, dari sini kalau misalnya terjadi 2 putaran, wah, kemungkinan yang panik siapa? Yang panik tentu saja Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Karena apa? Karena di sini ya kalau kita lihat pada waktu debat Capres yang lalu, di situ bahkan terlibat saling serang, yaitu antara Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Ya, tentang kode etik, pelanggaran kode etik berat yang dilakukan pada waktu lalu, yaitu Ketua MK Anwar Usman. Di situ bahkan juga oleh MK terbukti dengan sah, yaitu melanggar kode etik berat tentang putusannya yang mengabulkan gugatan usia minimum capres dan cawapres, sehingga Gibran di situ bisa maju sebagai cawapres. Di sini bisa jadi kalau ada 2 putaran. Di sini misalnya Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masuk di 2 putaran, ya bisa jadi di situ pendukung Anies Baswedan akan mendukung Ganjar Pranowo. Nah, bayangkan kekuatan elektabilitas dari setiap survei-survei. Di situ bahkan menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo ya sekitar di angka 26% dan bahkan juga Anies Baswedan sekitar 25% dan bahkan juga saling kejar-kejaran di survei-survei yang beredar. Nah, di situ berarti kan bisa bahaya sekali dan juga bisa jadi di situ suara dari Pak Prabowo Subianto juga terpecah. Di situ sangat mungkin terjadi di putaran kedua. Karena di putaran kedua menurut saya apapun pasti dilakukan demi menang pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, apalagi ditambah dari berita di sini ya. Relawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berkumpul siap deklarasi bersama. Di sini kemungkinan ada ancaman yang sangat serius sekali ya, bila Pilpres besok ada di putaran kedua. Makanya di situ yaitu dari pendukung Pak Prabowo Subianto dan Gibran bahkan juga ya menggaungkan 1 putaran sajalah, lebih menghemat 17 triliun atau 27 triliun. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh WS Parsito. Contoh yang tidak baik untuk membuat orang cepat terkena serangan. Ya, seperti inilah. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Di sini ada berita dari Jawa Pos. Di sini manuver politik mulai terjadi jelang Pilpres 2024. Relawan Ganjar dan Anies akan gelar dialog dengan koalisi masyarakat sipil. Wah, di sini sungguh kejutan sekali ya. Sungguh manuver yang sangat tidak dibayangkan ya kemungkinan oleh Pak Prabowo dan juga Gibran dan juga pendukung-pendukungnya. Di sini kian dekatnya pemilu 2024 membuat para relawan dari para calon presiden mulai melakukan manuver politik. Relawan yang terafiliasi dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan serta koalisi aktivis mulai menggelar dialog bersama dengan koalisi masyarakat sipil. Di sini Direktur Nasional Relawan Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif Eka Sastra menyampaikan, itu di Sekretaris Relawan Progresif di Jalan Terusan Hang Lekir, Jakarta pada 11 Januari. Menurut Eka, saatnya semua pihak fokus menatap nasib bangsa ini di masa depan. Ya memang, apalagi pada waktu lalu ya, seharusnya tidak dikatakan oleh orang nomor 1 di Indonesia, yaitu tentang apa? Yaitu tentang perubahan format
oleh KPU. Dan bahkan pada waktu lalu kalau tidak salah Presiden Joko Widodo menyarankan ke KPU supaya pada debat besok terjadi adu visi misi dan juga gagasan KPU merubah format, tetapi di situ juga ditolak oleh KPU dan bahkan hakemnya di sini sudah jelas dan tidak akan merubah format debat capres yang keempat dan yang kelima mendatang. Di sini menurut saya sangat keren lah. Semoga saja netralitas KPU bisa mengawal, yaitu Pilpres di sini berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Nah, dari sini bahkan hasil dari survei internal parpol Pilpres 2 putaran Prabowo dan Ganjar lolos. Nah, di sini bisa dipastikan ya, kalau semisal yaitu Prabowo dan Ganjar lolos, di sini pasti suara Anies Baswedan, suara pendukung dari Anies Baswedan bisa jadi yaitu mayoritas akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan juga bisa jadi di putaran kedua suara pendukung dari Pak Prabowo Subianto juga bisa pindah ke Ganjar Pranowo. Semuanya bisa terjadi di putaran kedua. Nah, di sini sangat menarik sekali ya. Di sini hasil survei internal salah satu partai politik peserta pemilu memprediksi Pilpres 2024 akan berjalan 2 putaran. Pasalnya tidak ada pasangan capres-cawapres yang meraih suara lebih dari 50%. Undang-undang pemilu mengatur Pilpres berjalan ke putaran kedua jika kondisi itu terjadi. Merujuk hasil survei internal salah satu parpol yang enggan disebut identitasnya yang diterima CNN Indonesia, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran diprediksi meraih 42% atau 66 juta suara di tingkat nasional. Sedangkan di sini pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menguntit di urutan kedua. Mereka diprediksi memperoleh 24% atau setara 40 juta suara. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar urutan buncit dengan perolehan 19,38% atau sebanyak 31 suara. Nah, bayangkan di sini kalau misal digabung saja di sini, yaitu akan memperoleh ya sekitar 45%. Nah, bisa jadi juga di putaran kedua ya kampanye yang begitu masif, bisa jadi suara pendukung dari Pak Prabowo Subianto bisa terpecah dan juga sebaliknya. Nah, di sini yang menarik dari putaran kedua. Di sini elektabilitas 3 paslon versi survei internal salah satu partai, yaitu di sini elektabilitas dari Prabowo Gibran menepati di angka 42%. Di sini ada 24,75% dari Ganjar dan 19,38% di sini dari Anies dan Muhaimin Iskandar. Dari sini saja yang memilih netral atau tidak menjawab di sini menurut saya juga cukup fantastis sekali ya. Di sini sebanyak sekitar 18% kalau dari sini. Misalkan 18% suara di putaran kedua tiba-tiba memilih entah Pak Prabowo Subianto, entah Ganjar Pranowo, di situ pasti juga akan membuat kejutan-kejutan lagi. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya, yaitu ketika relawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berkumpul siap deklarasi bersama. Nah, di sini kemungkinan di luar bayangan dari Presiden Joko Widodo tentunya, karena Presiden Joko Widodo ya secara tidak langsung menurut saya itu ada keberpihakan kepada salah satu capres tertentu. Apalagi di situ juga ada Gibran Rakabuming Raka, yaitu putra sulungnya. Tentulah kalau bapak pasti akan ya apapun dilakukanlah demi putranya. Menurut saya seperti itu. Nah, dari sini yaitu dari Nurul Huda, Pak Jokowi jadi tambah cawe-cawe lagi pastinya. Dapat menyebabkan demam, stres dan kehilangan kesabaran pastinya, daripada harus mendukung anagram konstitusi. Ya memang sih gas Badrun banteng Gadrun ya, apalagi pada waktu lalu juga terlibatlah debat yang cukup sengit sekali antara Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto tentang kode etik. Dan bahkan pada debat yang pertama tadi Pak Prabowo Subianto ya terlihat dendam dan bahkan di internalnya menyebut dasmu etik dan lain sebagainya. Kemudian yang baru-baru ini ketika Anies Baswedan juga menyinggung tentang etik-etik di situ dan bahkan juga mempertanyakan tentang pertahanan ke Pak Prabowo Subianto, bahkan sampai saat ini pun Pak Prabowo Subianto masih membahas lah, dan kemungkinan serangan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Ya apapun itulah, semuanya memang tergantung dari masyarakat, karena masyarakatlah yang berhak memilih menentukan siapa calon pemimpin ke depan di periode 2024 dan 2029. Ya,
Pilihlah dari hati, jangan karena uang 100.000 dan sembako kita merubah pilihan dan tidak menggunakan hati nurani. Menurut saya jangan ya. Memilih itu adalah dari hati nurani. Gunakan hak pilih Anda karena suara Anda begitu berharga pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Kian dekatnya pemilu 2024 membuat para relawan dari para calon presiden mulai melakukan manuver politik. Relawan yang terafiliasi dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, serta koalisi aktivis mulai menggelar dialog bersama dengan koalisi masyarakat sipil. Direktur Nasional Relawan Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif, Eka Sastra, menyampaikan itu di Sekretariat Relawan Progresif di Jalan Terusan Hang Lekir, Jakarta pada 11 Januari yang lalu. Menurut Eka, saatnya semua pihak fokus menatap nasib bangsa ini di masa depan. Ini bukan soal relawan, bukan juga soal siapa menang, bukan soal siapa berkuasa. Ini soal nasib Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Ini soal bangsa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang, kata Eka Sastra dalam keterangan tertulis yang diterima. Eka menyambut baik diskusi Political Economy Outlook 2024 yang akan menghadirkan para aktivis dan juga tokoh. Di antara yang akan hadir adalah E.F. Saifullah Fatah, Haris Azhar, Faisal Basri, serta Hadi R. Purnomo. Acara ini akan dipandu influencer Dina Albens. Diskusi yang akan digelar di Warung Saju di Tebet, Jakarta pada Sabtu 13 Januari lusa ini dilaksanakan oleh 3 kelompok relawan dari berbagai afiliasi berbeda. Di antaranya adalah relawan Indonesianis yang mendukung Anies Baswedan, relawan progresif yang mendukung Ganjar, serta Jaga Demokrasi yang merupakan koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jabodetabek. Di tempat terpisah, Koordinator Nasional Relawan Indonesianis Azhar mengatakan bahwa diskusi ini akan mempertemukan relawan 01 dan relawan 03. Kami mengajak semua anak bangsa untuk kembali ke reformasi. Kita ingin bangsa ini bergerak maju, bukannya mundur ke belakang, kata Ansar. Beberapa hal yang dibahas adalah situasi politik kebangsaan, serta krisis moral yang kian parah di level pemerintah. Selain itu, harga-harga kebutuhan pokok kian melonjak, keterbatasan lapangan kerja, serta kekhawatiran Indonesia menjadi negara gagal. Rencananya diskusi ini akan menjadi gerakan yang bergulir di semua wilayah. Bahkan juga diketahui hasil survei internal salah satu partai politik peserta pemilu 2024 memprediksi Pilpres 2024 akan berjalan 2 putaran. Pasalnya tidak ada pasangan capres-cawapres yang meraih suara lebih dari 50%. Undang-undang pemilu mengatur Pilpres berjalan ke putaran kedua jika koalisi itu terjadi. Merujuk hasil survei internal, salah satu parpol yang enggan disebut identitasnya yang diterima cnnindonesia.com, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming diprediksi meraih 42% atau 66 juta suara di tingkat nasional. Pasangan Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD menguntit di urutan yang kedua. Mereka diprediksi memperoleh 24,75% atau setara dengan 40 juta suara. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di urutan buncit dengan 19,38% atau 31 juta suara. Merujuk Undang-Undang Pemilu, mereka yang berhak melaju ke putaran kedua adalah 2 pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, putaran kedua diprediksi menjadi pertarungan Prabowo Gibran versus Ganjar dan Pak Mahfud MD.
Survei yang dilakukan salah satu partai pengusung Prabowo Gibran itu dilakukan di 83 dari total 84 daerah pemilihan dapil pemilu 2024. CNN Indonesia mendapatkan dokumen dari hasil survei tersebut. Responden yang dilibatkan sebanyak 800 orang di tiap dapil. Hanya dapil Papua Pegunungan yang tidak disurvei karena alasan keamanan. Hasil survei itu tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan beberapa lembaga riset. Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas di angka 40-an%. Berdasarkan hasil survei internal salah satu partai yang diperoleh cnnindonesia.com, Prabowo Gibran diprediksi menang di 61 dapil. Ganjar Mahfud diprediksi menang di 14 dapil, sementara Anies Mohaimin di 7 dapil. Ada satu dapil di mana Anies Mohaimin imbang dengan Prabowo Gibran, yakni Sumatera Barat. Bahkan juga diketahui Pemilu 2024 yang tinggal menghitung 33 hari lagi membuat peta dukungan sejumlah relawan semakin dinamis. Hal ini terjadi seiring dekatnya pemilihan umum. Para relawan dari para calon presiden mulai melakukan manuver politik. Hal itu diungkapkan oleh relawan yang terafiliasi dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, serta koalisi aktivis mulai berdialog bersama dengan koalisi masyarakat sipil. Dialog itu dilakukan bersama dengan tokoh nasional hingga aktivis pro-demokrasi dan juga lingkungan. Direktur Nasional Relawan Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif Progresif, Dr. Eka Sastra mengatakan ide itu disampaikan di Sekretaris Relawan Progresif di Jalan Terusan Hangkelir, Jakarta Selatan. Menurut Eka, saat ini baik relawan Ganjar dan Anies Mohaimin atau Amin dan semua pihak fokus menatap nasib bangsa ini di masa depan. Ini bukan soal relawan, bukan juga soal siapa yang menang, bukan soal siapa berkuasa. Ini soal nasib Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Ini soal bangsa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang, kata Eka Sastra dalam keterangannya yang diterima di Sway ID pada Kamis 11 Januari 2024. Eka menyebut baik diskusi Political Economy Outlook yang akan menghadirkan para aktivis dan juga tokoh yang diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Bahkan dalam dialog politik ekonomi itu akan dihadiri EF Saifullah Fattah dan lain sebagainya. Acara ini juga akan dipandu influencer Dina Alben yang juga menjadi pengurus Deputi 2 Progresif Nasional. Diskusi itu rencananya akan digelar di Warung Saju di Tebet, Jakarta pada 13 Januari mendatang. Acara ini juga dilaksanakan oleh 3 kekuatan relawan dan berbagai afiliasi yang berbeda. Di antaranya adalah relawan Indonesianis, pendukung Anies Baswedan, relawan progresif, pendukung Ganjar, serta Jaga Demokrasi yang merupakan koalisi masyarakat sipil dan juga aktivis mahasiswa di Jabodetabek. Terpisah, Koordinator Nasional Relawan Indonesianis Ansar menyambut baik diskusi yang mempertemukan relawan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3.